Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah pengajian Ahad pagi minggu kedua, Ahad kedua UAP Kabupaten Mojokerto yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian hingga saat ini kita sekalian masih memiliki iman, takwa, terutama adalah nikmat yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita, yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kita untuk menunaikan Idul Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita semua ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan karunia dan syafaat kelak tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada pagi hari ini kita senantiasa mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada tahun ini, pada hari ini, pada bulan ini kita sekalian memperingati kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Dalam usia manusia, usia 81 tahun itu termasuk usia manula, usia senior care. Nah, kalau naik kereta api itu sudah mendapatkan diskon. Nah, diskon gitu. Kalau dulu naik pesawat dapat diskon, tapi sekarang sudah tidak. Ini menandakan bahwa senior care itu sangat dihargai. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia itu di negeri kita wujudnya dalam berbagai macam cara, berbagai macam penampilan dan pertunjukan yang ada di negeri kita, mulai dari yang sederhana sampai memperingati dengan cara yang luar biasa, menggemparkan. Kalau yang sederhana itu biasanya kalau di anak-anak sekolah itu kan menggigit sendok, kemudian dikasih kelereng, disuruh memasukkan dengan jarak yang agak jauh. Nah, bagi siapa yang bisa dan tidak jatuh, nah itu mendapatkan poin. Itu yang sederhana. Ada yang makan kerupuk, ya, dan macam-macam, ya, tapi itu semuanya adalah menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada yang luar biasa, itu dengan biaya yang tinggi, hiruk pikuk, bahkan membahayakan orang lain, bahkan juga ada yang merusak sarana dan prasarana. Apa bentuknya? Saya mau cerita saja. Kebetulan tanggal 2 Agustus kemarin di sebelah kampung saya, sebelah desa saya itu nanggap yang namanya sondor. Semerep gitu dengan sondor itu. Kalau dibunyikan itu rasanya dodo itu koyok mencelat gitu ya. Kuping itu rasanya wis karuan, sondor. Nah, di tetangga desa saya itu nanggap sondor, ternyata ada beberapa rumah yang kacanya itu menjadi pecah, lugur karena saking
besarnya desibel dari suara sound itu, sehingga kaca itu mungkin kurang rapat atau apa itu, terus akhirnya rontok, pecah. Nah, itu kan merugikan orang lain itu. Di samping merugikan kesehatan manusia, juga secara fisik merugikan, mengakibatkan pecahnya kaca rumah. Ada yang genteng brotoli sudah biasa. Kalau yang jatuh tidak pecah masih bisa dibalik, no. Tapi kalau kaca jatuh pecah, nah ini udah tahu siapa yang keliru nih begini. Dan itu nyiwanya mahal. Tapi ternyata banyak orang yang senang. Ya, bener gitu, ada yang senang. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada orang yang nanggap saudara, karena sangat tidak ya tidak baik, tidak menguntungkan, dan tidak memberikan efek apa-apa, tidak menjadikan orang menjadi pintar, tidak, tapi justru membahayakan. Nah, euforia 17-an yang tadi udah macam-macam itu. Ternyata kita juga banyak orang yang senang. Ya, buktinya yang nanggap itu. Ya. Kemudian bulan Juni, Juli itu juga ada euforia. Euforianya namanya apa, Bapak-bapak? World Cup. Ya. Saking senengnya, jam 1 malam itu sudah bangun. Bener ya? Jam 1 malam itu sudah bangun, hanya ingin menonton pertandingan sepak bola dunia. Luar biasa. Sampai 1 bulan lebih, ya. Mulai pertengahan tanggal berapa, 12 Juni sampai tanggal 19 Juli. Nah, di akhir World Cup itu yang bertanding di final itu antara putih, ibu-ibu semerep juga ningali ibu-ibu, Spanyol dengan Argentina. Ini menarik. Kenapa saya ceritakan? Karena menarik. Banyak orang yang tertarik. Ya, ratusan juta mata pasang manusia itu yang siap menonton pertandingan sepak bola dunia itu. Mereka sangat tertarik mulai sejak awal pertandingan digelar. Dan apalagi puncaknya di berbagai tempat itu diadakan yang namanya nonton bareng, ya, Piala Dunia. Yang menarik yang mau saya ceritakan yang tadi, pertandingan antara Argentina dengan Spanyol. Argentina itu punya legendaris pemain yang luar biasa namanya Messi. Messi mau mengakhiri di dunia sepak bola dengan memberikan hadiah Piala Dunia berturut-turut. Maunya seperti itu. Nah, kemudian di Spanyol itu juga banyak yang pemain muda yang juga luar biasa, yang sebelumnya juga menang di Piala Eropa. Nah, sehingga banyak orang yang mendukung Argentina, juga banyak orang yang mendukung Spanyol. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita itu betapa menariknya itu. Pertandingan yang dimulai pada jam 2 malam, itu hampir 63% permainan itu dikuasai oleh ibu-ibu, oleh Spanyol. Ya. Tapi kok yo menguasai bola gak iso kelbono, ngegolno gak iso. Ada orang di kampung saya itu, ya, saking mendukung Spanyolnya luar biasa. 20 menit menguasai bola kok gak iso ngelbokno. Akhir nopo? Sholat malam, sholat tahajud. Ditinggal sholat tahajud. Bukan tujuannya untuk sholat tahajud karena kebiasaan sholat tahajud, tapi ingin bahwa dengan sholat tahajud itu dia berdoa supaya Spanyol menang. Ya, itu bahasa dapat tutup rakyatnya Spanyol, gak kenal karo pemainnya Spanyol, hanya tahu saja namanya, ya. Tapi hatinya itu, ya, ta'alluq. Hatinya itu sudah nempel, sudah tergantung dengan Spanyol. Nah, ternyata setelah sholat tahajud berdoa semoga Spanyol menang. Ternyata ya derumel gue sih kan, derumel gue. Akhirnya babak kedua pas adzan subuh ditinggal nang langgar. Ditinggal nang langgar, ya, sholat subuh jamaah, karena gelisah Bapak Ibu sekalian. Karena tidak masuk-masuk itu dia gelisah. Bukan melihat permainannya bagus, bukan. Tetapi gelisah kok gak iso menang. Jadi kok gak iso menang. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian ditinggal sholat subuh. Juga berdoa semoga Spanyol menang. Ya, duduk kadang, duduk sana, duduk dulure kok yo belone luar biasa sampai sholat aja
Dungone Spanyol menang. Pulang dari musola, lihat lagi. Pokoknya dia tidak bisa lepas dari TV. Ingin melihat bahwa yang didukung itu menang. Kok ya durung menang. Akhirnya perpanjangan waktu di menit 106, akhirnya bisa masuk gol. Luar biasa gembiranya, euforianya luar biasa. Nah, kenapa orang ini mendukung Spanyol itu sederhana. Ya, sederhana. Pertama karena melihat pemain Spanyol itu tatkala memenangkan pertandingan itu menggunakan bendera Palestina. Maka dia menganggap bahwa oh ini yang harus saya dukung. Bukan dukung apa jadi permainan ya, tapi karena ada sikap dari salah satu pemain Spanyol yang itu membawa bendera Palestina. Nah, itulah yang kemudian ta'aluk tadi itu. Artinya apa jenis ternempel sudah. Jadi tergantung sudah sangat cinta bukan karena negaranya tetapi karena membela Palestina. Nah, ini ceritanya begitu. Nah, kebetulan pemainnya itu namanya Lamine Yamal, seorang muda yang sangat dewasa, ya. Dan dia sangat memiliki jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Spiritualitasnya juga sangat tinggi. Buktinya apa? Tatkala mau main, dia mesti ngangkat tangan berdoa sambil jongkok itu ya. Kemudian pada saat pertandingan menang dengan Argentina, itu kan setelah peluit di print disebul kali apa jenis wasitnya itu kan rame ya ono sing gelut antara Spanyol dengan Argentina. Lamine Yamal itu tidak ikut bela dan lain sebagainya, dia agak minggir kemudian mengangkat tangan sambil berdoa. Leres berdoa. Dan setelah itu apa? Marani Messi yang duduk sambil meneteskan air mata karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk bangsanya memenangkan di Piala Dunia itu, kalah dengan Lamine Yamal. Itu menandakan bahwa Lamine Yamal itu adalah seorang anak yang masih muda tetapi memiliki spiritualitas yang sangat tinggi. Marani Messi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya ceritakan adalah di kita ini dalam sebuah peringatan melihat sesuatu itu ya tadi ada yang memang suka dengan hal-hal yang baik dan ada suka dengan hal-hal yang memang merugikan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam ajaran agama itu kan sudah sangat jelas memandang apapun yang ada di dunia itu adalah dengan sebuah pandangan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Bahwa permainan dunia, hidup di dunia itu penuh dengan permainan. Ya, penuh dengan permainan. Oleh karena itu ya melihat segala sesuatu itu ya jangan terlalu serius karena itu hanya permainan. Tatkala permainan apalagi sepak bola, tidak mungkin kedua-duanya akan menang. Pasti salah satu yang menang. Ya, oleh karena itu jangan sampai kemudian kita membeloni mati-matian. Ya, tetapi kita menghadirkan bahwa apa yang kita lihat itu bagian dari sebuah permainan hidup di dunia. Memang sepak bola menyenangkan, saya memang suka dan saya sendiri melihat di pertandingan Piala Dunia itu. Siap termasuk jam 1 malam, jam 2 malam, yang kadang-kadang juga nggak sholat malam nih, karena saking seriusnya melihat pertandingan sepak bola dan itu memang sangat menarik. Nah, apa kaitannya dengan 17 Agustus? Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, peringatan 17 Agustus itu tidak hanya kita memperingati dengan berbagai macam pertandingan, ya ada yang pertandingan sepak bola, voli, ya badminton, tapi ada yang tadi itu dengan permainan-permainan sederhana, tapi juga ada yang membahayakan dan lain sebagainya. Tetapi 81 tahun Indonesia merdeka, itu mestinya adalah kita menjadi negara yang dewasa, negara yang memiliki karakter yang kuat untuk memajukan bangsa dan negara kita. Tetapi sampai hari ini, apakah sudah Bapak Ibu sekalian, negara kita sudah menjadi negara yang kuat? Ya, belum. Ya. Tetapi selalu berusaha. Inilah yang harus kita lakukan. Nah, ada sebuah semangat. Yang semangat itu tidak hanya muncul dalam bentuk simbolik dalam sebuah peringatan.
yang tadi memenangkan kelereng, ya, kemudian makan kerupuk dan lain sebagainya, manjat pinang, kemudian kalau bisa nyampe tinggi, kemudian dapat macam-macam hadiah yang di atas. Bukan hanya simbolik itu, Bapak Ibu sekalian, tetapi ada jauh yang lebih penting, jauh lebih penting yang memiliki makna untuk memajukan bangsa dan negara kita. Itu yang mestinya harus menjadi kekuatan yang hari ini ya harus kita munculkan kepada siapapun. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ya, ini pengajian PUAP memberikan tema yang luar biasa, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ditinjau dari sisi Islam berkemajuan. Maka Islam mengajarkan kepada kita sekalian ya, bahwa hidup ini adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau saja hari ini sama dengan kemarin, maka kita dianggap sebagai orang yang rugi. Apalagi kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, kita termasuk digolongkan orang yang maklum, orang yang terlaknat. Betapa luar biasanya hadis ini yang memberikan pedoman kepada kita sekalian, ya, bahwa setiap di antara kita harus memiliki sebuah obsesi, sebuah cita-cita. Yang cita-cita itu adalah bahwa kita hadir di dunia ini adalah untuk fastamarokum fiha, menjadikan dunia kita ini tertata dengan baik. Ya. Dunia ini menjadi jauh lebih bermakna, lebih memiliki nilai yang sangat tinggi, bukan dunia kita menjadi lebih rusak. Inilah yang harus kita maknai dalam memperingati 17 Agustus. Maka jika penjenengan di kampung-kampung penjenengan ada peringatan 17 Agustus, masukkanlah nilai-nilai yang membangun kemajuan prestasi-prestasi kehidupan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial. Ya, itu harus ditampilkan. Jangan sampai menampilkan yang destruktif tadi itu. Kalau sudah destruktif, wah ini menjadi luar biasa. Nah, apakah negeri kita sudah menuju tahapan-tahapan tadi itu menjadi lebih baik? Dalam suasana darurat HIV/AIDS. Ini yang saya mau cerita adalah di kabupaten saya, di Sidoarjo. Dalam sebuah laporan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur pada akhir bulan Juli kemarin, itu bahwa di Kabupaten Sidoarjo yang terinfeksi oleh HIV/AIDS itu sebanyak 7.129 orang. Lebih banyak sampai tahun 2025 nih. Laporannya sampai tahun 2025, tapi dilaporkan pada bulan Juli 2026. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saking banyaknya HIV/AIDS. Nah, kemudian yang kasus pada anak-anak dan pelajar itu sekitar 522 yang anak-anak yang terinfeksi oleh HIV/AIDS. Nah, bagaimana cara penularan? Kok anak-anak sampai terkena HIV? Ada yang masih balita, bayi itu sudah kena HIV/AIDS. Ini sungguh menggenaskan bagi kita sekalian. Ini benar kalau ini adalah darurat. Saya tidak tahu kalau di Mojokerto, mudah-mudahan tidak. Tidak apa? Tidak beda ya. Tapi mari kita jagalah. Jadi memperingati kemerdekaan jangan kemudian hura-hura. Yang HIV/AIDS itu disebabkan yang paling banyak menurut laporan itu adalah diakibatkan oleh hubungan antar sesama, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Loh ya apa caranya? Pun sampai pikir dewi. Ya. Hubungan antar sesama. Kayak nek eling niki boleh eling zamane Nabi Lut, ya, akhirnya buminya diwalik. Ya. Hubungan antar sesama. Inilah yang mengakibatkan penyakit. Kalau tidak salah, menurut salah seorang dokter yang melaporkan itu, ada 26 jenis HIV/AIDS tadi itu. Mulai dari, mohon maaf, penyakit di sekitar kemaluannya itu, ada yang nanan, ada yang benjol-benjol, ada yang macam-macam. Kemudian di tuburnya itu juga muncul bintik-bintik, bahkan mentol-mentol, dan macam-macam. Ya. Itu akibat dari perilaku yang menyimpang tadi itu. Tidak konstruktif hidupnya, tetapi justru destruktif. Itulah akibatnya. Ini adalah sangat membahayakan.
hari kemarin, hari ini, kalau tidak salah masih ada di Surabaya itu yang demo terkait dengan HIV/AIDS gitu, yang sudah 3 hari ini, yang ingin menyampaikan kepada publik bahwa HIV/AIDS itu adalah sebuah perilaku menyimpang yang diakibatkan oleh perilaku menyimpang, dan itu tidak dibenarkan oleh negara. Negara kita kan belum mengakui ya soal pernikahan sejenis gitu. Kalau di beberapa negara di luar negeri itu mereka melegalkan, tapi negara kita tidak. Oleh karena itu ini tidak boleh, apalagi agama apapun itu tidak boleh. Tidak ada yang menganjurkan nikah sesama jenis, itu tidak ada. Apalagi Islam ya, wala taqrabuz zina, zina saja tidak boleh, apalagi kalau sesama, contohnya tadi kaumnya Nabi Lot itu, ini tidak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, darurat ini menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Akibat dari salah perilaku hidup mereka, menjadi akibatnya adalah darurat HIV. Sekali lagi, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakkur banyak. Ini menjadi penting bagi kita sekalian bahwa hidup di dunia itu harus memiliki makna yang mendalam. Caranya bagaimana? Tentu bagi para pemimpin di negeri kita adalah bagaimana menerapkan ya mayoritas agama. Ya, agama-agama itu kan mesti mengajarkan yang baik, Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu. Ya, itu kan mengajarkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itulah yang harus dijaga, dan negara harus melindungi itu, harus tegas dalam hal ini. Islam mengajarkan sebuah peradaban yang jauh lebih baik, ya. Dan itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana tatkala Nabi Muhammad memerdekakan ya para pengikutnya, baik muhajirin maupun ansor. Muhajirin tatkala itu supaya bisa merdeka karena berjuang di Makkah selama 13 tahun tidak mendapatkan sambutan, bahkan yang ada adalah penganiayaan. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, ya, kaum muhajirin yang hijrah, maka hijrahlah ke Yasrib saat itu dengan berbagai macam cara, dan siap meninggalkan apapun yang dimiliki, termasuk keluarga yang tidak mau ikut hijrah ditinggalkan, apalagi harta benda ditinggalkan semua, menuju ke Yasrib yang jaraknya kira-kira 450 km, yang ditempuh ya kira-kira 16 hari. Ya, 16 hari cukup lama ya, karena ada yang jalan kaki, ada yang naik unta. Ini perjalanan yang luar biasa. Bagi penjenengan yang pernah ke Mekah, Madinah pasti tahu jalannya terjal, tidak seperti sekarang naik bis bisa ditempuh 4-5 jam. Nah, Nabi kemudian memerintahkan untuk hijrah. Hijrahlah semua para sahabat Nabi itu yang disebut dengan kaum muhajirin. Nah, kemudian terakhir Nabi menyusul, hijrahlah ke Yasrib. Sampai di pintu kota Yasrib, Nabi kemudian disambut oleh ya masyarakat yang ada di Yasrib. Masyarakat di Yasrib itu sudah ada kaum Ansor yang yang menampung para muhajirin. Ada Ansor, ada muhajirin, ada Majusi, ada Nasrani, ada Yahudi yang ada di sana. Nah, saat Nabi datang ke pintu masuk kota Yasrib, itu kemudian tiba-tiba banyak orang yang meneriakkan, ya apa, kok di mana Nabi, kok di mana Nabi? Nabi telah datang, Nabi telah datang. Maka berkumpullah banyak orang di pintu masuk Yasrib itu. Ya, dan kemudian tatkala berkumpul itu ada salah seorang namanya Abdullah bin Salam. Ini seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang ada di sana namanya ya Arab-Araban karena Abdullah bin Salam. Tatkala Abdullah bin Salam itu sampai melihat kerumunan banyak orang itu, kemudian Abdullah bin Salam, fajitu binnas li'anzura ilahi. Aku mendatangi kerumunan banyak orang itu untuk melihat apa yang terjadi. Oh, ternyata ini ada Muhammad datang ke Yasrib, ya, yang setahu saya, kata Abdullah bin Salam, berita yang ia dengarkan bahwa Muhammad itu adalah seorang pembohong yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah melihat langsung
Ya, dari sisi fisik dan wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, araftu annahu laisa biwajhil kadzab. Loh, yang saya tahu hari ini ternyata dari wajahnya saja tidak menunjukkan seorang pembohong. Bahkan wajahnya itu memancarkan cahaya kebaikan. Awalu matakalam, dilanjutkan oleh Abdullah bin Salam, mendengarkan pertama kali yang ia sampaikan atau Kanjeng Nabi sampaikan di kerumunan itu kalimat-kalimat yang luar biasa yang memerdekakan kehidupan. Yang pertama adalah afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham. Tiga hal ini menjadi kata kunci dalam kehidupan kita di dunia. Apa? Yang pertama adalah afsus salam, tebarkanlah salam. Tebarkan salam itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya kita menyampaikan assalamualaikum kemudian dijawab waalaikumsalam. Tetapi tebarkan salam itu bahwa jaminlah bahwa di Yasrib ini menjadi sebuah kota yang aman, yang selamat. Itulah kemudian diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yahdi. Seorang muslim itu adalah seorang yang dapat menjamin keamanan orang lain baik dari tangan maupun dari mulutnya. Orang lain itu menjadi nyaman, menjadi aman, menjadi tentram, ya, yang terbebas dari gangguan tangan dan mulutnya, menjaga tangan dan menjaga mulut. Tidak hanya tadi menyampaikan assalamualaikum, tidak hanya itu, ya, tetapi di balik itu adalah jaminlah ya, warga Kecamatan Puri ini menjadi warga yang aman, yang selamat ya, dari gangguan siapapun. Yang kedua adalah wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Tidak hanya sekedar kita mengambil piring kemudian kita kasih nasi dan lauk kita berikan kepada tetangga kanan kiri kita. Tidak itu saja. Tetapi yang dimaksud dengan wa'at'imut ta'am adalah ketahanan pangan di sebuah negeri. Ketahanan pangan, swasembada pangan. Ini harus diwujudkan. Siapapun di negeri ini tidak boleh yang kena stunting. Ya. Tidak boleh yang kemudian tidak bisa makan gara-gara tidak punya bahan makan, bahan pokok. Tetapi kemudian harus dijamin siapapun yang kaya harus bisa memberikan jaminan kepada yang miskin dengan zakat dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh menimbun, harus dijual kepada masyarakat khalayak. Tidak hanya sekedar meningkatkan harga untuk menimbun, tetapi dijamin ketahanan pangan ini. Maka memberikan makan itu menjadi sebuah cara untuk membangun peradaban dalam membangun kemerdekaan sebuah bangsa. Dan ini wonten nggih, memberikan makan ini. Wonten. Rupanya pemerintah kita ingin meniru 15 tahun, 15 abad yang lalu. Menjamin rakyatnya untuk mendapatkan makan. Bikin iku maksudnya. Bikin iku saya lho Bu nggih. Coba tujuan dari bikin nopo? Memberikan gizi yang cukup kepada ibu hamil. Supaya apa? Janin yang dikandungnya itu mendapatkan asupan yang baik, protein yang cukup, kebutuhan nutrisi yang cukup, maka lahirlah anak yang cerdas, yang kuat, yang memiliki pikiran-pikiran yang cerih untuk masa depan. Ibu hamil. Tidak cukup hanya ibu hamil, Bapak Ibu sekalian, EBG itu juga adalah memberikan makan kepada ibu menyusui, luar biasa. Ya. Kan ibu menyusui, kalau dalam ajaran Islam itu, kalau ada orang melahirkan, maka harus menyusui ya fi amaini 2 tahun. Ya. Menyusui 2 tahun. Maka selama 2 tahun itu, apa yang keluar, mohon maaf, dari teteknya itu, harus mengandung gizi-gizi yang cukup. Tadi protein, nutrisi, dan lain sebagainya itu. Nah, apa tidak baik? Baik. Ya. Kemudian memberikan makan kepada anak-anak, balita sudah dijamin, anak-anak sekolah dijamin, supaya apa? Menjadi anak-anak yang kuat. Baik Bapak Ibu sekalian, MBG itu, ya. Ceritanya itu anak sing awan apa terus budi? Boten. Jadi MBG itu baik. Nah, soal kemudian di lapangan kita lihat macam-macam, nah itu kan perilaku orang gitu. Tapi lihatlah bahwa Nabi sudah mengajarkan wa'at'imut ta'am. Ya, berikanlah makan, jaminlah ketahanan pangan itu. Nah, yang singkat bener ya dibenerno, singkat lurus dilurusno. Nah, itu. Ya, ayo kita jamin ini. 2 hal,
afsus salam wa at'imu ta'am. Kemudian yang ketiga adalah wasilul arham, silaturahim. Ya, napa jenenge nasional itu jenenge yang dulu sering disampaikan oleh Pak Arfan itu ketahanan nasional, silaturahim di antara mereka itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Untuk menjamin apa? Dengan silaturahim itulah kita bisa menjamin yang namanya stabilitas nasional antar satu dengan yang lain. Di masyarakat kita itu kan ribuan pulau, ya, ribuan bahasa, ribuan tradisi, yang itu satu dengan yang lain tidak sama. Maka perlu ada yang namanya tadi, ya, wasilul arham, ada ketahanan nasional dari sisi yang menjamin. Nah, di antara mereka tidak boleh yang kemudian akibat perbedaan itu menjadi tawuran, tidak boleh. Nah, ini sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka lahirlah yang disebut dengan Piagam Madinah. Salah satu isinya adalah jika Yasrib itu diserang oleh musuh dari luar, maka siapapun penghuni Yasrib, penduduk Yasrib, wajib untuk membela. Ya, luar biasa, zaman itu sudah seperti itu. Tadi menjamin keselamatan, keamanan, keselamatan, kemudian ketahanan pangan, yang ketiga adalah stabilitas nasional. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Dan itu cara Nabi untuk memerdekakan, ya, bangsa yang terjajah. Sekali lagi mohon maaf, kita ini sudah 81 tahun, apakah sudah bisa merasakan, ya, merasakan soal tadi keamanan, tidak ada tawuran, soal stabilitas nasional sudah terjaga. MBK sampun wonten nggih. Nah, sampun wonten, monggo dipelihara, ditingkatkan. Soal caranya, dari mana uangnya dan lain sebagainya, ayo kita tata bersama. Tapi ada yang namanya jaminan tadi ketahanan pangan, itu memang ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, sekali lagi Abdullah bin Salam yang menceritakan hadis ini, seorang Yahudi itu kemudian mendengarkan lagi di akhir pembicaraan Kanjeng Nabi itu adalah wasollu fil laili wan nasu niyamun. Salatlah malam di tengah banyak orang yang tertidur lelap. Ternyata soal-soal keduniaan itu harus memiliki kekuatan spiritualitas, yaitu sholat malam menjadi kekuatan. Inilah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wasollu fil laili wan nasu niyamun. Sholatlah malam, tatkala engkau rutin, ya, terbiasa dengan sholat malam, fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Itu akan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir dari kalimat itu, kemudian Abdullah bin Salam menyampaikan, Kanjeng Nabi Muhammad itu menyampaikan, adkhulul jannata bisalamin. Jika engkau bisa mengisi kemerdekaan itu dengan 4 hal tadi itu, afsus salam wa atimu ta'am wasilul arham wasallu fil laili wan nasu niyamun, maka tadkhulul jannata bisalamin. Engkau akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa loh hadis ini. Ya. Ini cocok dengan peringatan 17 Agustus. Ayo kita jadikan mulai dari diri kita. Kita jaga tangan dan lisan kita. Kita jaga lingkungan dan ketahanan pangan. Harus kita bangun supaya kebutuhan bahan pokok itu terjamin dengan baik. Dan kemudian kita ikut serta menjaga stabilitas nasional. Jangan sampai ada orang yang merusak negeri kita gara-gara kita tidak bisa memiliki persatuan dan kesatuan itu. Dan jangan lupa sholat malam, meski sepak bola, ya, berdoa, ikut tahajud dan berdoa, dan akhirnya menang kan. Nah, itu maksud saya cerita tadi itu, gitu. Yang dukung sepak bola, kok melbu tahajud, dongko sedurung menang. Nah, akhirnya jaminannya tadi, maqaman mahmuda, ditunggak wong sak donya, mesti Spanyol bukan negeri kita, tetapi kita ikut mendoakan karena ada orang baik di sana. Ya, itu dan akhirnya menang, euforianya luar biasa. Oleh karena itu, kegiatan 17 Agustus, euforia yang kita lakukan jangan sampai merusak. Inilah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Apa yang seharusnya kita lakukan? Perilaku di antara kita ini harus memiliki perilaku yang baik, yang ihsan. Ya. Jaminan surga itu sudah diberikan kepada kita sekalian. Dalam surat Ar-Ra'd, kalau tidak salah ayat 32 nomor 33, ya, jannatu adnin yadkhulunaha
man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Keluarga kita, nenek, kakek kita, bapak, ibu kita, suami atau istri kita, bahkan anak-anak keturunan kita, tetangga kita, ya, warga jamaah kita, semua nanti akan kita ajak masuk ke Jannatun Naim. Syaratnya apa? Wa man sholaha. Orang-orang yang memang benar-benar mampu mendidik menjadi orang yang menghadirkan kebaikan-kebaikan tadi. Coba tadi adik kita yang membacakan surat Maryam tadi itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, ya Yahya. Tadi itu kan cerita di Zakaria. Ya. Kabaya ansot zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idnada rabbahu nida'an khafiyya. Wa qala rabbi inni wa ana atmu minni washta'ala rasul saiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya. Kemudian dijawab oleh Allah. Dan Zakaria memohon sudah rapuh, sudah tua, baik dirinya sendiri maupun istrinya. Tetapi Zakaria tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus berdoa. Ya, begitu caranya supaya dikabulkan Allah. Terus-menerus berdoa. Dan akhirnya berdoa itu dijawab oleh Allah. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Itu kemudian dijawab, wahai Zakaria, hari ini aku beritakan kepadamu kau akan punya seorang anak yang namanya Yahya. Yang nama Yahya itu sebelum ini tidak pernah dipakai orang untuk memberikan nama kepada anaknya. Dan kemudian menjadi heran Zakaria itu, wahai Tuhanku, apakah saya sudah rapuh, istri saya yang sudah tua itu masih punya seorang anak? Iya. Kalau Allah berkehendak maka jadilah. Maka kemudian punya anak sesuai dengan doanya itu diberikan anak yang soleh. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barram bi walidayhi. Yahya yang masih anak-anak itu karena diberikan asupan gizi yang cukup tadi itu akhirnya menjadi anak yang memiliki ya kemampuan untuk menangkap hikmah tadi itu, pelajaran-pelajaran tadi itu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mendidik pada dirinya dan orang lain dengan hikmah. Dan yang penting adalah wabarrom biwalidahi, berbakti kepada orang tuanya. Wassalamun alaihi wa wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Itu kemudian dinyatakan memang Yahya adalah seorang anak pilihan mulai dari lahir, ya, hidup di dunia dan kelak di akhirat. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ayo kita jadikan generasi kita supaya tidak kena tadi infeksi HIV/AIDS, kita didik dengan cara yang baik. Kemudian kita jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa untuk mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan hikmah tadi itu. Sejak kecil sudah dididik menjadi anak yang luar biasa, kemudian memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya, dan kemudian melahirlah karya-karya monumental tadi itu, ya man sholaha, yang menghadirkan kebaikan-kebaikan yang akan bersama-sama nanti masuk di surga Aden Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang luar biasa. Ini yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mendidik para sahabatnya itu memiliki rasa ihsan dalam hidupnya itu. Ihsan, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Ya, al-ihsan fauqal adl. Ihsan itu di atas adil. Dan ihsan itu adalah kesiapan seseorang untuk rela membantu kepada orang lain, bahkan lebih yang dibantu daripada yang ia butuhkan. Ini yang luar biasanya Kanjeng Nabi itu. Ayo kita isi negeri kita dengan bersama-sama memajukan bangsa dan negara ini dengan cara ihsan. Ada sebuah contoh Bapak Ibu sekalian dalam sebuah peperangan Yarmuk. Peperangan Yarmuk itu terjadi di tahun 35 Hijriah, di tahun 636 Masehi. Peperangan Yarmuk itu antara pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada zaman Khalifah Umar bin Khattab melawan Romawi. Nah, kira-kira di daerah Syam, ya, di daerah Palestina, daerah Irak, ya, di daerah sana. Dalam peperangan itu Bapak Ibu sekalian, akhirnya dimenangkan oleh pasukannya Khalid bin Walid.
tatkala selesai perang, maka di situ dikumpulkan yang syuhada, yang meninggal dikumpulkan, kemudian yang luka-luka juga dikumpulkan. Tatkala dikumpulkan itu yang luka-luka, ya itu ada yang sudah sangat parah. Ya, dari pasukan Khalid bin Walid yang sangat parah tadi itu kemudian minta minum air minum. Kemudian diambilkan oleh sahabat air yang mau diminumkan di mulutnya itu ya. Tetapi sebelahnya itu yang juga parah, minta air minum. Sebelum masuk ke mulutnya, akhirnya tidak masuk ke mulutnya itu diberikan kepada sebelahnya yang minta minum tadi itu. Nah, di sebelahnya itu mau diminum, sebelahnya lagi itu minta minum lagi. Kemudian belum diminum, diberikan kepada sebelahnya. Terus. Akhirnya yang pertama meninggal, kedua meninggal, sampai yang sebelah sana minta minum itu juga meninggal, air tidak terminum. Padahal mereka semua ini butuh minum. Butuh yang luar biasa, karena merasakan sakit luka parah itu. Siapa yang bisa mengajarkan karakter nilai-nilai agung? Ya. Hikmah apa yang diajarkan kepada para syuhada yang seperti itu? Hanya ihsan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dan akhirnya Islam menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab, Afrika Utara, kemudian Eropa bagian selatan. Itulah hasil dari tadi peringatan ya kemerdekaan Yasrib menjadi Madinah itu, kemudian menebarkan peradaban yang luar biasa dan mengembangkan kehidupan yang jauh lebih baik. Inilah Bapak Ibu sekalian, dalam mengisi kemerdekaan jangan hanya hura-hura saja. Ya, sampaikan kepada anak-anak kita, jangan hanya hura-hura saja, tapi ada nilai-nilai yang jauh lebih bagus, yang lebih baik, yang harus kita hadirkan untuk kehidupan ini, agar kemerdekaan negeri kita ini menjadi nyata-nyata merdeka. Ya, nyata-nyata merdeka. Orang kemudian peduli kepada orang lain dengan afsus salam, orang peduli dengan orang lain dengan ketahanan pangan, ya, dan orang peduli untuk menjaga republik ini dengan ketahanan nasional. Jangan lupa sholat malam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 7:03, tadi pesannya sampai jam 7. Benar nggih? Mas Budi? Mulainya molor. Pak Wiji, benar Wiji pun ngeten. Oke, nanti kalau diundang lagi, nanti dalam tema yang lain. Tetapi tadi mungkin jangan lupa ya, isi kemerdekaan kita dengan ya jamin keamanan, ketahanan pangan, ketahanan nasional, dan kemudian spiritualitas sholat malam. Insya Allah kalau kita sholat malam, apapun yang kita inginkan ya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Spanyol lah sing kan negara Islam itu nggak menang kok ya. Jadi itu nggak menang, akhirnya menang. Yakinlah, maqamah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulus salam wa najjina min dhulumati ila nur wa jannibna min wa min wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awladana kulluhum du'atan wa shalihan wa umurun tawilan wa rizqhum wasi'an wa qulubun sakinan wa qulubun nuran wa 'ilmun katsiran nafi'an wa jasaduhum sihhatan wa afiatan. Allahumma rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.